Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Tantowi dengan NIM 06031282025018. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai media pembelajaran Edmodo untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah pengembangan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Berikut videonya. Baiklah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai media pembelajaran Edmodo. Edmodo adalah sebuah platform pembelajaran sosial untuk guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa yang menyediakan beberapa fitur untuk mendukung e-learning seperti penugasan, kuis, penilaian, dan lain sebagainya. Melalui Edmodo, guru dan siswa dapat berbagi catatan dan dokumen serta dapat melanjutkan diskusi secara online. Adapun kelebihan dan kelemahan Edmodo, kelebihan Edmodo yaitu 1. User interface, yakni mengadaptasi tampilan seperti Facebook. Secara sederhana, Edmodo relatif mudah untuk digunakan bahkan untuk pemula sekalipun. Nah, karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa tampilan dari Edmodo ini sendiri adalah seperti media sosial terkhusus Facebook. Maka saya yakin bahwa semua pengguna Edmodo ini telah terbiasa dengan platform Facebook tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan kedua yaitu compatibility, di mana Edmodo mendukung preview berbagai jenis format file seperti PDF, PPT, HTML, SWF, dan sebagainya. 3. Aplikasi Edmodo tidak hanya dapat diakses dengan menggunakan PC atau laptop, tetapi juga bisa diakses menggunakan gadget berbasis Android. Nah, di sini menjadi keunggulan di mana website ini dapat diakses juga melalui smartphone yang tentunya dapat memudahkan siswa ataupun guru yang menggunakan website Edmodo ini. Lalu kelebihan yang keempat adalah adanya tanggal pengingat atau deadline. Nah, di mana kita dapat membuat schedule yang mana akan dibahas lebih lanjut dalam video pembelajaran nantinya. Yang kelima yaitu aksesnya terbilang gratis. Nah, di sini sebab Edmodo dapat diakses hanya dengan menggunakan jaringan internet serta tanpa berbayar. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya yaitu adanya fitur polling dan kuis online yang dimana dapat memudahkan guru dalam membuat kuis ataupun penugasan untuk siswa-siswanya. Lalu kelebihan ketujuh yaitu baik siswa dan guru dapat berbagi informasi, tugas, tautan ataupun lainnya yang berfungsi mendukung proses pembelajaran online. Selain itu, adanya beragam fitur dalam Edmodo dapat memudahkan siswa dan guru untuk saling berdiskusi. Tentunya tidak hanya ada kelebihan, di mana Edmodo pun juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan Edmodo yaitu 1. Edmodo ini tidak terintegrasi dengan jenis sosial media apapun, seperti Facebook, Twitter, atau Google. Padahal pada saat sekarang ini hampir setiap website terintegrasi dengan media sosial agar penggunanya dapat berbagi atau sharing. Lalu kekurangan kedua yaitu video konferensi belum tersedia. Hal ini cukup penting untuk berinteraksi dengan siswa jika guru tidak bisa hadir secara langsung di ruang kelas. Namun dapat diantisipasi dengan penggunaan media pembelajaran lain seperti Zoom ataupun Google Classroom ataupun Google Zoom Meeting seperti itu. Selanjutnya yaitu kelemahan terakhir yaitu Edmodo ini memerlukan jaringan internet untuk bisa mengaksesnya. Seperti yang kita tahu bahwa penggunaan website tentu saja menggunakan jaringan internet yang mana ketika kita tidak mempunyai internet maka kita pun akan terhambat untuk menggunakan atau mengakses website pembelajaran tersebut. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai Edmodo serta kelebihan dan kelemahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara atau pemaparan dari awal hingga pengerjaan dari Edmodo itu sendiri. Berikut videonya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai media pembelajaran Edmodo. Langkah pertama yaitu kita cari terlebih dahulu Edmodo di Google, lalu klik keterangan yang paling atas hingga akan muncul tampilan awal dari website Edmodo. Baik, di sini tertera pada atas kanan atas ini tertera login dan mendaftar gitu. Maka ketika kita sudah mempunyai akun kita klik login, tapi ketika kita belum mempunyai akun kita bisa terlebih dahulu untuk mendaftar. Nah, selanjutnya di sini yang menarik dalam website Edmodo ini yakni kita dapat masuk menggunakan dengan 3 kriteria, sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai orang tua. Jadi di sini penggunaan Edmodo ini orang tua mampu atau dapat memantau progres dari anak-anaknya seperti itu. Lalu kita klik teacher account karena kita akan menjadi seorang guru. Di sini kita tulis lokasi Indonesia.
next. Nah, lalu di sini sign up with Google dan lain sebagainya seperti itu. Untuk masuk akun baru untuk mendaftar. Ketika kita sudah mempunyai akun, kita bisa langsung login. Karena saya mempunyai akun, saya langsung login. Lalu saya menggunakan, ada banyak pilihan ya. Saya menggunakan continue with Google karena saya menggunakan Google untuk masuk ke akun Edmodo saya, lalu menggunakan email atau akun Google yang sudah tertera. Maka tampilan awal akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal. Baik, kita akan membahas satu-satu fitur yang ada di sini. Yang pertama, perhatikan di pojok kiri atas ini adalah profile kita. Kita dapat mengedit profile dengan cara klik view profile yang pertama. Nah, pada view profile ini kita dapat mengubah foto, dapat juga mengedit nama, lalu kita dapat menambahkan beberapa informasi tentang data diri kita sebagai seorang guru. Mulai dari bio, pengalaman, planning, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu post, nah post ini adalah rekam jejak atau preview dari pembelajaran yang pernah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Seperti ini contohnya adalah pembelajaran yang pernah saya lakukan di pertemuan sebelumnya. Research ini adalah rekam jejak sama saja seperti yang tadi, namun ini lebih kepada kuis atau rekam jejak kuis yang pernah dilalui, seperti itu. Selanjutnya connections. Nah, connections ini sama seperti halnya grup, di mana terdiri dari beberapa guru dalam suatu grup untuk sama-sama melakukan pembelajaran dalam satu room, seperti itu. Sama seperti communities ini, yaitu beberapa komunitas atau grup yang diikuti. Lalu untuk progress adalah progres dari setiap kelas atau setiap pertemuan yang dilakukan, seperti itu. Kita lanjut ke tampilan awal tadi. Nah, pada tampilan awal ini merupakan posting atau tempat posting di mana kita dapat memposting sesuatu di sini. Kita posting di akun Edmodo kita mengenai sesuatu. Seperti itu. Lalu kita dapat memilih untuk men-share-nya ke setiap guru ataupun semua koneksi, baik guru ataupun murid, seperti itu. Lalu dapat kita post, lalu dimuncul seperti ini. Jadi sistem ini sama seperti Facebook ya. Kalau rekan-rekan penonton pernah memposting sesuatu di Facebook, nah ini sama seperti itu, seperti itu. Lalu di samping kiri adalah kelas My Classes, yaitu kelas-kelas yang kita punya. Lalu di sini udah tertera Mapel Ekonomi kelas 11 karena saya mempunyai kelas dengan judul Mapel Ekonomi kelas 11, seperti itu. Lalu all class ini yaitu semua kelas yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Di sini My Group, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam My Group ini adalah grup yang berisikan semua guru yang dapat memberikan tugas kepada murid-murid. Baik, selanjutnya mungkin selanjutnya itu yang di atas itu ada classes. Classes ini adalah kelas yang dapat kita handle sebagai seorang guru. Dimana di sini telah saya mempunyai Mapel Ekonomi kelas 11. Tapi akan kita coba membuat kelas baru. Create new class, name your class. Di sini saya langsung saja membuat kelas 10 seperti itu. Describe, deskripsi mengenai kelas 10, select grade. Nah, grade ini adalah tingkatan, dimana tingkat kelas 10 itu tingkat ke-10. Dan subjek ini mengenai mata pelajaran yang sedang dipelajari. Kalau di sini lebih kepada social studies ya, karena kita akan belajar mengenai ekonomi. Nah, ekonomi.
create untuk membuat kelas terbaru tadi. Maka kita akan langsung masuk. Nah, di sini dapat membuat add students atau memasukkan siswa-siswa, lalu explore class, yakni mungkin memasukkan siswa-siswa yang ada di kelas sebelumnya atau kelas lain seperti itu. Di sini kita menggunakan pada classes tadi. Di sini kita klik classes, kelas 10 ini yang baru kita buat tadi. Di sini terdapat kelasnya, kelas 10. Add class image ini untuk membuat foto profil untuk kelasnya. Kelas kode. Nah, dalam Edmodo itu sistemnya menggunakan kode untuk dapat masuk ke dalam suatu kelas. Nah, ini adalah kodenya. Kode ini dapat disalin dan di-share ke murid-murid untuk dilakukan seperti itu. Kelas. Nah, ini adalah start a discussion. Ini merupakan tempat untuk kita guru men-share tugas atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Contoh, kita akan men-share sebuah materi, tapi di sini udah dijelaskan bahwa ada tempat untuk mengirimkan file. Jadi berbagai file dapat dikirim lewat sini. Contohnya kita akan mengirim file ini contohnya. Nah, lalu kita upload, lalu di sini kita tulis anak-anak pelajari materi yang diberikan. Nah, lalu kita post. Selanjutnya, maka akan materi tersebut langsung tampil di kelas ini, dan anak-anaknya atau siswa-siswanya bisa langsung mendownload file tersebut, dan bisa memberikan like dan bisa komen juga seperti itu. Baik, kita akan mencoba membuat latihan atau kuis dengan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Pertama kita klik kelas yang telah kita buat, lalu klik create, lalu klik assignment untuk penugasan, lalu pilih new. Nah, di sini contohnya kita akan membuat judul terlebih dahulu. Contohnya tugas materi pegadaian. Di sini kita dapat mengupload apabila tugas tersebut dalam bentuk file, baik Word ataupun apapun itu, ataupun juga kita dapat menulis pertanyaan di kolom instruction seperti tuliskan produk pegadaian, seperti itu. Maka kita dapat membuat pertanyaan seperti ini. Lalu langsung saja kita buat schedule, mana tanggal pengerjaannya atau tanggal pengumpulannya dimulai untuk besok terakhir. Lalu kita assign. Maka langsung ada di sini di kelas ini semua ataupun penugasan yang telah diberikan seperti itu. Lalu siswa tinggal mengisi. Kita dapat melihat perkembangan atau progres dari latihan dengan cara view assignment. Di sini kita dapat melihat di sini akan ada tertera nama siswa yang telah mengisi, jawaban, serta nilai yang didapat dari latihan tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba membuat kuis. Di sini kuis, klik create kuis, lalu klik new, sama seperti assignment tadi. Baik, kita tunggu sampai tampilannya berubah. Nah, ketika tampilannya seperti ini, kita langsung dapat membuat kuis. Contoh, kuis ini terbagi menjadi dua, yaitu kuis detail, di mana kuis detail ini yakni berbentuk penjelasan, sama halnya seperti assignment tadi, seperti misalkan kita dengan materi pegadaian serta instruksinya yaitu membuat produk pegadaian, seperti itu. Atau kita dapat membuat variasi kuis, di mana seperti dapat membuat multiple choice atau pilihan ganda, true or false, short answer, fill in blank, matching, dan multiple answer sesuai dengan yang dibutuhkan. Apabila kita ingin true or false, seperti ini contohnya, apakah pegadaian hanya ada di Indonesia,
Nah, jawabannya adalah di sini kita buat sebagai guru yaitu false. Lalu kita langsung saja save ini untuk deadline sampai besok, lalu kita assign. Untuk pengerjaan itu 60 menit bisa kita tambah. Got it. Nah, baik. Di sini sudah dapat kita posting mengenai kuis tadi. Jadi siswa tinggal mengisi dan kita tetap bisa melihat preview atau mengenai nama, jawaban serta nilai dari siswa yang telah mengisi kuis tersebut. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran dengan menggunakan Edmodo, di mana terdapat fitur-fitur unik seperti bahwa pembelajaran menggunakan Edmodo ini dapat dipantau dengan keluarga. Jadi keluarga atau orang tua mampu memantau progres dari anak ataupun perkembangan dari pembelajaran yang dikeluarkan oleh sang guru tersebut. Sarannya yaitu penggunaan e-learning sangat diperlukan di zaman sekarang, karena di zaman sekarang dapat dikatakan bahwa pembelajaran tersebut tidak lagi terbatas oleh ruang, di mana dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, dengan penggunaan Edmodo ini merealisasikan hal-hal tersebut, di mana kita dapat belajar atau berdiskusi tanpa bertatap muka langsung. Maka sarannya yaitu kita harus terus menekuni dan mendukung kegiatan-kegiatan serta pembelajaran hal seperti ini, yang mana merujuk kepada perkembangan zaman serta perkembangan intelektual kita sebagai siswa ataupun guru.